Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, azakumullah yakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam dan nikmat sunnah. Dua nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba, yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah. Imam Ahmad berkata, la adri ala ayyi farhataini farihtu. Saya tidak tahu di atas apa saya sangat bergembira. Hal ala nikmatil Islam am ala nikmatis sunnah. Apakah di atas nikmat Islam atau di atas nikmat sunnah? Karena dua-duanya nikmat yang sangat besar sekali. Ketika Imam Ahmad mendengar seseorang berkata, Alhamdulillah ala nikmatil Islam, segala puji bagi Allah atas nikmat Islam. Kata Imam Ahmad, was sunnah, dan atas nikmat sunnah juga. Karena nikmat sunnah nikmat yang sangat berharga. Berapa banyak mereka yang KTP-nya Islam, Muslim, tapi ternyata tidak diberikan oleh Allah hidayah kepada sunnah. Padahal ikhwatul Islam, hakikat Islam itulah sunnah, dan sunnah itulah Islam. Oleh karena itulah akhal Islam, azakumullah wa iyyakum, kita di dalam kehidupan ini penting sekali untuk berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena yang pertama, bahwa Islam dan sunnah tidak mungkin dipisahkan. Islam itulah sunnah, sunnah itulah Islam. Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarhus Sunnah berkata, "I'lamu anna al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiya al-Islam. Wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar." Ketahuilah, Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam, dan tidak mungkin salah satunya berdiri tanpa yang lainnya. Mungkinkah Islam berdiri tanpa sunnah? Tidak mungkin. Dan mungkinkah Islam berdiri tanpa sunnah, dan tanpa sunnah berdiri tanpa Islam pun juga tidak mungkin. Karena hakikat sunnah itu artinya semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, itulah sunnah Nabi SAW. Maka orang yang mengatakan saya Muslim, tapi maaf saya tidak butuh sunnah Nabi, cukup Al-Quran saja, kita katakan Anda tidak akan pernah bisa menjalankan Islam selama-lamanya. Karena Al-Quran butuh sunnah. Al-Quran tanpa sunnah akan cacat. Sebagaimana Al-Imam Al-Ajuri meriwayatkan dari riwayat Jabir, bahwasanya Jabir membawakan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian ada seseorang berkata, "Da' min hadza."
Naktafi bima wajadna fil Qur'anil Karim. Cukup Al-Quran saja, hai Jabir. Apa kata Jabir? Ta'al, udnu. Kemari, mendekatlah. Awajadta fil Qur'an anna salata dhuhri arba'an? Apakah kamu menemukan dalam Al-Quran bahwa salat zuhur itu 4 rakaat? Jawabnya tidak ada. Apakah kamu menemukan dalam Al-Quran bahwasannya salat asar itu 4 rakaat? Tidak ada. Sekarang Pak, kalau ada orang yang mengatakan cukup Al-Quran tanpa sunnah, bagaimana dia cara sholatnya? Sementara dalam Al-Quran tidak ada penjelasannya, tidak ada sama sekali. Maka dari itulah ikhwatul Islam, Islam dan sunnah tidak mungkin dipisahkan. Islam tanpa sunnah tidak akan diterima oleh Allah, dan sunnah tanpa Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alasan yang pertama, kenapa kita harus berpegang kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasan yang kedua, karena Allah memerintahkan kita untuk ittiba'ur Rasul. Dalam ayat-ayat yang sangat banyak, Allah mengatakan ati Allah wa ati'ur Rasul. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati'ur Rasul. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul. Dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa rasulah. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah dan Rasulnya. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang menaati Rasul, sungguh ia telah menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat-ayat yang banyak yang memerintahkan kita untuk mengikuti siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Buat siapa? Buat orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Maka dari itulah perintah-perintah Allah dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk apa? Mengikuti Rasulullah SAW. Bahkan Allah mengancam siapa saja yang tidak mau mengikuti Rasulullah SAW dengan ancaman yang berat. Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Di sini Allah hanya memberikan pilihan 2 saja. Anda, siapa saja, kita yang berani menyelisihi perintah Rasul, seakan-akan Allah mengatakan silahkan pilih antara 2. Mau ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat itu, Pak? Al-Imam Ahmad berkata, atadri mal fitnah? Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat tersebut? Hiya syirk awil kufur. Ia adalah kesyirikan atau kekafiran. Fala'alla rajul ya'tamid an yukhalifa amra rasul fa'alqallah fi qalbil kufur, kata Imam Ahmad. Seseorang sengaja menyelisih perintah Rasul, lalu Allah lemparkan ke dalam hatinya kecondongan kepada kekafiran akibat dia menyelisih sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Allah hanya memberikan 2 pilihan saja. Silakan pilih. Tidak ada pilihan yang ketiga. Buat anda, buat kita yang sengaja menyelisih perintah Rasul,
Pilih, silahkan dua. Mau ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Kalau dua-duanya tidak mau, maka taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, azakumullahu ayyakum. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus berpegang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena mengikuti Rasul, mengikuti sunnah Rasul adalah jalan menuju surga. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda dalam riwayat Abu Daud, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Riwayat Bukhari dan Muslim juga. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat berkata, siapa yang enggan masuk surga? Siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang menaatiku, ia masuk surga. Tapi siapa yang menyelisihiku, yang memaksiatiku, berarti ia enggan masuk surga, Pak. Dia tidak mau masuk surga, itu namanya. Maka ya akhi azakumullah, menaati Rasul adalah jalan menuju surga. Siapa saja di antara kita yang ingin masuk surga, tapaki jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kewajiban kita ya akhul Islam, azakumullah. Siapa saja yang ingin masuk ke dalam surga, Allah hanya memancangkan jalan ke surga itu adalah jalan yang dilalui oleh Rasulullah, dan tidak ada jalan yang lain. Bukan jalan Aristoteles, bukan jalan Plato dan Archimedes, bukan pula jalan liberalis, bukan pula jalan-jalan selain jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mencari surga melalui jalan selain Rasul tidak akan sampai, Pak. Dia akan tersesat jalan dan masuk ke dalam api neraka. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah perumpamaan. Kata Rasulullah, daraballahu siratan mustaqima. Allah memberikan perumpamaan jalan yang lurus. Wa ala jambatay sur sirat yasuran. Di pinggir kanan kiri jalan itu ada pagar. Wa ala kulli sur, dan di pagar-pagar itu abwabun mufattahah, ada pintu-pintu yang terbuka. Wa ala kulli babin satur murkhah, dan setiap pintu itu ada kain-kain yang ditinggikan, kata Rasulullah. Wa amama as-sirat, di depan jalan itu da'in yad'u, ada seorang penyeru berkata, ayyuhan nas udkhilas sirat jami'an fala tata'awwaju. Masuklah kalian ke jalan ini, tapi ingat, jangan bengkok kanan kiri, jangan. Wa ala sirat, dan di atas sirat jalan itu ada seseorang yang memberikan peringatan. Setiap kali seorang mukmin hendak membuka pintu yang ada di pagar itu, dia akan berkata, waihak la taftahu fa innaka in taftahu talijhu. Celaka kamu, jangan sekali-kali kamu membuka itu, sebab kalau kamu membuka itu, kamu akan masuk ke dalamnya. Kemudian Rasulullah menafsirkan, adapun sirat adalah Islam, adapun pagar-pagar itu adalah batasan-batasan Allah, adapun pintu-pintu itu adalah keharaman-keharamannya, adapun yang berada di depan sirat itu adalah Al-Quran, dan yang berada di atas sirat itu wa'idullah fi kulli qalbi fi qalbi kulli mu'min. Malaikat yang memperingatkan di hati seorang mukmin ketika ia hendak masuk ke dalam maksiat-maksiat. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Itulah jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u.
inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Wala tattabi'us subul, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lainnya. Fatafarraqa bikum an sabilih, niscaya kalian akan bercerai-berai dari jalan yang lurus ini. Al-Imam Al-Hakim meriwayatkan dalam Mustadraknya dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah dengan sanad yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW menggaris jalan lurus. Kemudian Rasulullah SAW menggaris lagi jalan di kanan dan kirinya. Lalu beliau bersabda menunjuk ke jalan yang lurus ini. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Kemudian Rasulullah menunjuk kepada jalan-jalan yang di kanan di kirinya. Wala tattabi'us subul. Jangan kalian ikuti jalan-jalan ini. Fatafarraqa bikum an sabili. Niscaya jalan-jalan ini akan memecah belah kalian dari jalan yang lurus tersebut. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Subhanallah, jalan itu ternyata jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan wa anna hadza sirati, dan inilah jalanku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengatakan jangan ikuti jalan-jalan yang lainnya. Kenapa? Apabila kita mengikuti jalan-jalan yang lainnya, itu akan mencerai-beraikan kita dari jalan tersebut. Ini memberikan kepada kita makna, Pak, bahwa hakikat berpecah belah itu adalah ketika kita tidak mau mengikuti jalan yang lurus. Siapa saja yang di atas jalan yang lurus, maka dia di atas sirat. Dan siapa saja yang tidak mengikuti jalan yang lurus, maka ia pasti bercerai-berai. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Alasan yang keempat, mengapa kita diperintahkan, kenapa kita harus berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah pencipta manusia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus para nabi dan rasul. Dan rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kebenaran itu adalah yang berasal dari wahyu. Yang Allah wahyukan kepada rasulnya salawatullahi alaihi wasallam. Maka berarti ya akhul Islam, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah yang Allah ridhoi dan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah jalan menuju Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, karena ia berasal dari wahyu Allah, pencipta langit dan bumi. Sunnah Rasul bukan berasal daripada ijtihad dan pikiran. Sunnah Rasul tidak berasal dari akal buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sunnah Rasul adalah wahyu dari Allah Rabbul Alamin yang tidak mungkin salah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang diwahyukan dari Rabb-Nya. Sedangkan wahyu Allah tidak mungkin salah. Dan Allah telah menjamin untuk menjaganya. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan adz-dzikr dan kami pula yang akan menjaganya. Sebagian ulama berpendapat adz-dzikr di sini masuk padanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad adz-dzikr, yaitu Al-Qur'an, agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang diturunkan tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah menjelaskan Al-Qur'an. Dan penjelasan Nabi itu adalah disebut dengan apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan beliau menjelaskan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jamnya dengan sanad yang sahih di hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Kata Abdullah bin Amr, "Kuntu aktub kullama qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fazajarani ba'du ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala, "Kaifa taktub kullama qalahu Rasul wa huwa bashar yatakallam fil ghadab war ridha?" Kata Abdullah bin Amr, dahulu aku mencatat semua yang diucapkan oleh Rasul. Semua yang Rasulullah ucapkan, aku catat. Semua yang Rasulullah ucapkan, aku catat. Namun sebagian sahabat menegurku dan berkata, "Bagaimana kamu hendak mencatat semua yang diucapkan oleh Rasul? Sementara Rasulullah manusia biasa, beliau berbicara di saat marah dan di saat tidak marah." Fa'amsaktu anil kitabah, kata Abdullah bin Amr bin As. Aku pun berhenti dari menulis. Kemudian setelah itu aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Maka Rasulullah SAW bersabda apa? "Uktub, fawalladhi nafsi biyadih, ma kharaja minhu illal haq." Tulis saja, demi zat yang diriku berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Semua yang Rasulullah ucapkan kebenaran. Semua yang disampaikan oleh Rasulullah kebenaran. Tidak mungkin kebatilan. Tidak mungkin ya akhal Islam Rasulullah SAW merubah-rubah wahyu Allah, karena beliau Al-Amin yang sangat dipercaya ya akhal Islam. Maka sunnah Nabi itulah kebenaran mutlak. Sunnah Nabi SAW sederajat dengan Al-Quran. Maka beliau bersabda, "Ala wa inni utitul Quran wa mithlahu ma'ah." Ketahuilah, aku diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang sama bersamanya. Apa itu yang sama? Yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya akhal Islam, sunnah itu wahyu. Karena itu wahyu tidak mungkin salah. Sedangkan pendapat-pendapat manusia bukan wahyu. Dan pendapat manusia berasal dari akal dan hawa nafsu. Dan pasti kita lihat apakah sesuai dengan sunnah dan Al-Quran dan sunnah atau tidak. Apabila sesuai, alhamdulillah. Kalau tidak sesuai, maka kita tolak. Makanya kata Imam Malik apa? Kullun yu'khadu wa yutraku qawluhu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang boleh diambil pendapatnya dan boleh dibuang pendapatnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus diambil, karena yang Rasulullah sampaikan pasti benar. Pasti benar. Maka dari itulah ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum, sunnah Nabi wahyu dari Allah. Dan itu kebenaran mutlak yang tidak mungkin pernah salah selama-lamanya. Selama langit dan bumi masih ada. Alasan yang kelima, kenapa kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena mengikuti Rasul jaminan dan mendapatkan jaminan dari Allah bahwa ia tidak akan pernah kafir selama-lamanya. Ia tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 101. Allah berfirman di ayat 100, Allah berfirman begini, "Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menaati sebagian ahli kitab, mereka akan mengembalikan kalian setelah keimanan menuju kekafiran. Lalu Allah berfirman di ayat 101-nya, "Wa kaifa takfurun?" Bagaimana kalian akan menjadi kafir? "Wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh." Sementara kalian terus-menerus dibacakan ayat-ayat Allah
dan pada kalian ada Rasulnya. Setelah Rasulullah meninggal ada sunnahnya. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang berpegang kepada agama Allah, sungguh ia telah mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ayat ini Bapak sekalian, ayat yang agung. Allah mengatakan wa kaifa takfurun. Bagaimana kalian akan menjadi kafir? Wa antum, di sini lil hal. Dalam keadaan antum tutla alaikum ayatullah. Tutla di sini berbentuk fi'il mudhari' lil majhul yang mempunyai makna istimrariyah, terus-menerus. Artinya, bagaimana kalian akan menjadi kafir? Artinya, kalian akan jauh dari kekafiran. Kapan? Selama kalian terus-menerus dibacakan ayat Allah dan pada kalian ada Rasulnya dan Rasul sudah meninggal, sunnahnya. Lalu Allah mengatakan, siapa yang berpegang kepada agama Allah, sungguh ia telah diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maka ya akhwat Islam azakumullah, ini subhanallah jaminan yang besar bahwa siapa yang berpegang kepada sunnah Nabi selama hidupnya, ia akan dijamin dia tidak akan pernah kafir selama-lamanya. Sebaliknya, orang yang mengikuti selain sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam ayat 100-nya Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti sebagian ahli kitab, maka mereka akan mengembalikan kalian setelah keimanan kepada kekafiran. Banyak kaum muslimin lebih ridho dengan petunjuk ahli kitab. Banyak kaum muslimin lebih merasa bangga dengan yang berasal dari ahli kitab. Sementara kita diperintahkan oleh Allah untuk berbangga dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Suatu ketika pernah Rasulullah SAW melihat Umar bin Khattab radhiyallahu an sedang membawa Taurat. Sedang membawa apa? Taurat. Lalu Rasulullah bersabda kepada Umar, ya Ibn Khattab, amutahawwikuna ant? Wahai anaknya Ibnu Khattab, wahai anaknya Khattab, kamu ini sudah ngaco apa? Iya. Rasulullah SAW menegur Umar karena Umar membawa-bawa Taurat. Kata Rasulullah, fawalladhi nafsi biyadih, lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i. Kalaulah Musa masih hidup, dia harus menjadi pengikutku, kata Rasulullah SAW. Masya Allah, akhal Islam azakumullah wa ya. Orang yang mengikuti sunnah Nabi dijamin tidak akan sesat, Pak. Karena Rasulullah sendiri yang menjamin dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum al-amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Selama kalian berpegang kepada dua perkara ini, kalian tidak akan pernah tersesat. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Dalam riwayat Imam Al-Hakim demikian. Kitabullah dan sunnahku. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah ya akhi, orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW insya Allah tidak akan tersesat jalan, selama pemahamannya benar tentunya ya. Alasan yang ke-6, kenapa kita mengikuti sunnah Nabi SAW? Karena berpegang kepada sunnah Nabi melindungi kita dari perselisihan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, di mana Allah Ta'ala, Rasulullah SAW mengabarkan akan munculnya perselisihan dan perpecahan di akhir zaman. Dalam riwayat Al-Imam Abu Daud, demikian pula riwayat At-Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis hasan sahih dari hadis Al-Irbad bin Sariyah
bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun habasyi fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid." Kata Rasulullah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin kalian, walaupun pemimpin kalian seorang bangsa Ethiopia yang hitam legam. Sesungguhnya orang yang hidup nanti akan melihat perpecahan yang banyak, kata Rasulullah. Maka hendaklah di saat itu kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki, dan gigit ya dengan gigi geraham. Subhanallah. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah, ternyata Rasulullah memberikan solusinya. Solusinya adalah fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah di saat itu kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Masya Allah, ikhwata Islam. Ternyata di saat kaum muslimin berpecah belah, Rasulullah solusinya hanya satu. Rasulullah hanya mengatakan, peganglah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Nanti itu satu-satunya solusi untuk kita hadapi dan kita pegang erat-erat di saat kaum muslimin berpecah belah. Ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Alasan selanjutnya ya akhi, kenapa kita berpegang kepada sunnah Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam? Karena sunnah Rasul adalah sebaik-baiknya petunjuk yang penuh dengan kemaslahatan, yang penuh dengan kebahagiaan. Semua yang Rasulullah tuntunkan kepada kita maslahat untuk kehidupan manusia. Oleh karena itulah Rasulullah SAW setiap kali berkhutbah, di khutbah Jumat terutama, mengatakan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan kitabullah, dan sebaik-baiknya petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk, maka bayangkan Pak. Petunjuk dalam apa? Dalam akidah. Dalam apa lagi? Dalam ibadah. Dalam apa lagi? Dalam muamalah. Dalam apa lagi? Dalam kehidupan. Dalam kehidupan. Adakah petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Rasul? Tidak ada. Bahkan para ahli pun, para ahli kesehatan, para ahli teknologi di zaman ini telah mengakui memang petunjuk Rasulullah yang paling baik. Dalam tata cara tidur, bagaimana Rasulullah mengajarkan tidur di atas rusuk yang kanan. Ternyata para dokter barat semua mengatakan memang itu tidur yang paling baik. Rasulullah menganjurkan untuk tidur siang. Kata Rasulullah, qilu fa inna syaitan la yaqil. Tidur sianglah karena setan tidak tidur siang. Ternyata diadakan penelitian di London sana. Ternyata tidur siang mempunyai khasiat yang sangat banyak. Rasulullah memerintahkan kita untuk bersiwak. Penelitian demi penelitian tentang siwak ternyata luar biasa. Iya, manfaatnya untuk gigi, Masya Allah. Rasulullah SAW mengatakan bahwa sebaik-baiknya obat itu habbah sauda. Penelitian demi penelitian ternyata benar semuanya. Rasulullah SAW menganjurkan kita makan dengan tangan kanan. Ternyata diteliti oleh para ahli, di tangan kita banyak sekali hal-hal yang bermanfaat untuk usus kita dan yang lainnya. Akhi, Allah perlihatkan di zaman sekarang dengan kecanggihan teknologi bagaimana kebenaran sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah juga berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq.
Kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di ufuk timur dan barat, bahkan pada diri mereka sendiri, sampai menjadi jelas bahwa dia memang hak. Naam ya akhal Islam, semua perintah Rasul maslahat, dan semua larangan Rasulullah mudarat. Semua yang dilarang oleh Rasulullah berbahaya untuk kehidupan manusia, Pak. Rasulullah melarang kita riba, dan memang riba menghancurkan perekonomian bangsa. Lihat buktinya Amerika yang hancur perekonomian oleh riba. Lihat Eropa sekarang yang sudah mulai hancur dengan perekonomian oleh riba. Semuanya riba itu menghancurkan. Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan riba dan Allah mengembangbiakan sedekah. Rasulullah melarang kita zina. Rasulullah melarang kita judi. Rasulullah melarang dari berbagai macam larangan. Semuanya ternyata bahaya untuk kehidupan manusia, Pak. Dan Rasulullah memerintahkan kita bersilaturahim. Rasulullah memerintahkan kita bersikap jujur. Rasulullah SAW memerintahkan kita bersedekah. Rasulullah memerintahkan kita untuk memerhatikan orang-orang yang lemah. Rasulullah memerintahkan kepada segala macam keadilan. Semuanya untuk kemaslahatan kita ya akhwat Islam, ma'azakumullah. Adakah perintah Rasul yang bahaya untuk kehidupan manusia? Tidak ada. Adakah larangan Rasulullah SAW yang itu manfaat untuk kehidupan manusia? Ada, tapi mudaratnya lebih besar. Seperti Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Katakan, di dalam arak dan judi itu ada dosa besar dan ada manfaat-manfaat untuk manusia. Di sini Allah menyebutkan dengan sigat muntahal jumu, manfaat-manfaat, berarti manfaatnya tidak sedikit. Lalu Allah mengatakan, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka Allah haramkan arak. Betul ada manfaatnya, tapi mudaratnya jauh lebih besar. Makanya ya akhwat Islam, adakah yang lebih maslahat untuk manusia dari sunnah Rasul? Tidak ada. Semua yang Rasulullah SAW tuntunkan kepada kita, sampai-sampai tata cara buang air, itu kemaslahatan yang luar biasa. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk apa? Cebok dengan air, bersih dan suci. Dan ternyata itu luar biasa untuk kesehatan manusia. Rasulullah SAW memerintahkan kita wudu. Ternyata wudu itu Masya Allah dari sisi kesehatan luar biasa. Orang-orang akupuntur berkata semua titik-titik kesehatan ada pada anggota wudu. Ya, di telinga saja ada 45 titik, di kaki apalagi, di tangan, di kepala. Ternyata semua yang diusap dalam anggota wudu itu semua titik-titik pusat akupuntur. Luar biasa. Dari mana Rasulullah SAW mendapatkan itu? Tiada lain dari wahyu Rabbul Alamin. Allah yang maha mengetahui, Allah yang Al-Hakim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Maka sunnah Rasulullah SAW penuh kemaslahatan, Bapak sekalian. Setiap orang yang mengikuti sunnah Rasul pasti hidupnya terbimbing, Pak. Setiap negara yang mengikuti sunnah Rasul pasti diberikan oleh Allah keamanan dan ketentraman, Pak. Setiap rumah tangga yang mengikuti sunnah Rasul pasti menjadi rumah tangga yang sakinah, Pak. Setiap kantor dan perusahaan yang mengikuti sunnah Rasul diberkahi oleh Allah, Pak, insya Allah. Siapa Anda? Anda sebagai seorang pemimpin apabila mengikuti sunnah Rasul, Anda akan menjadi pemimpin yang sukses, yang dicintai oleh rakyatnya, oleh bawahannya. Anda sebagai bawahan mengikuti sunnah Rasul, Anda akan menjadi bawahan yang benar, yang amanah, yang jujur. Tapi ketika kaum muslimin jauh dari sunnah Rasul, lihat kaum muslimin memakan harta dengan tanpa hak, korupsi di mana-mana, riba, pencurian, perampokan dan yang lainnya, maksiat, hancur lebur.
suatu negeri akibat dari mereka tidak mau mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Maka orang-orang yang berakal pasti akan berpikir bagaimana yang paling maslahat untuk kehidupan manusia. Pastilah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-hambanya. Maka itu yang akan dipilih. Karena Allah yang mengetahui tentang hamba-hambanya dan yang menciptakan tentang hamba-hambanya tentu paling tahu tentang petunjuk yang paling membimbing mereka dalam kehidupannya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Contoh yang sangat konkret, Pak, yang di Indonesia banyak orang merasa tabu adalah jenggot. Jenggot sunnah Nabi dan bahkan seluruh Nabi berjenggot. Jenggot itu, Pak, adalah merupakan sunnah para Nabi dan Rasul. Semua Nabi, semua Rasul berjenggot. Ternyata di Amerika sana seorang profesor meneliti kenapa jenggot. Ternyata jenggot itu manfaatnya banyak, Pak, buat laki-laki. Iya. Bahkan di Amerika sana pun juga pasukan Amerika diizinkan untuk berjenggot. Setelah diadakan penelitian, ternyata yang berjenggot lebih berani daripada yang nggak berjenggot. Akhirnya diizinkan. Dan anehnya di Indonesia justru malah dilarang ya untuk berjenggot. Saya tidak tahu kenapa. Padahal jenggot sama sekali ya bertentangan dengan apa? Ya, keberanian. Jenggot sama sekali tidak mempengaruhi. Bahkan semakin laki-laki itu semakin berjenggot semakin berwibawa, Pak. Coba antum lihat singa dengan jenggotnya. Ia terlihat sangat berwibawa sekali. Tapi kalau antum cukur jenggotnya singa itu, Pak, sudah hilang wibawanya dia. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Tapi itulah Bapak sekalian, syaitan tidak suka manusia untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaitan dengan berbagai macam cara bagaimana menghalangi kaum muslimin berpegang kepada sunnah. Dikesankanlah jenggot itu teroris. Dikesankanlah orang yang mengikuti sunnah itu Wahabi. Dikesankanlah orang yang mengikuti sunnah itu ya arogan dan yang lainnya, berbagai macam tuduhan kepada mereka. Fala ilaha illallah. Padahal tidak ada keinginan mereka kecuali untuk berbuat islah, kecuali untuk mengikuti yang terbaik dari petunjuk manusia, petunjuk yang Allah turunkan melalui wahyunya, itu petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Lalu bagaimana kita tata cara berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akhal Islam, berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama kita yang hidup di zaman akhir zaman ini yang penuh fitnah, penting sekali kita mengetahui tentang bagaimana jalan menuju sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpegang kepada sunnah Nabi yang pertama dengan cara thalabul ilm. Duduk di majlis-majlis ta'lim, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi SAW memberikan pahala besar bagi mereka yang mempelajari hadisnya. Di antaranya hadis yang mutawatir, yang dikutip oleh Tirmidzi dan yang lainnya, yang diriwayatkan hampir oleh 70 sahabat, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Nadharallahu imra'a sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'a." Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar sabdaku, lalu ia memahaminya, lalu ia menghafalnya, lalu ia menyampaikan sebagaimana yang ia dengar. Masya Allah. Di sini Rasulullah mendoakan siapa? Orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya? Semoga Allah memberikan cahaya ke wajah orang tersebut. Orang yang mendengarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Doa yang agung ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan para sahabat menyebarkan hadis Nabi SAW. Kata Rasulullah, tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Kalian akan mendengar dariku dan kalian akan didengar oleh generasi setelahnya. Lalu generasi setelahnya akan mendengar dari orang yang mendengar dari kalian. Demikian selanjutnya ya akhwal Islam, azakumullah. Maka jalan kita apa? Pelajari hadis. Buka kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Berapa banyak kitab-kitab hadis yang tersimpan di dalam perpustakaan-perpustakaan. Banyak kaum muslimin belum menyentuhnya, Pak. Belum menyentuhnya. Bayangkan banyak kaum muslimin lebih tahu pemain sepak bola daripada kitab-kitab tersebut. Kalau ditanya siapa Imam Bukhari, tidak tahu. Siapa Imam Abu Daud, tidak tahu. Tapi kalau ditanya siapa Ruud Gullit, oh tahu. Kalau ditanya siapa Ronaldo, tahu. Sayang, seribu sayang. Pelajari hadis Nabi SAW. Karena dengan mempelajari hadis-hadis Nabi itulah kita akan mengetahui apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, kata para ulama, belajar hadis harus talaqi, harus kepada guru yang mumpuni, Pak. Kenapa demikian? Pertama, karena tidak semua hadis sahih sampai kepada kita. Ternyata ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang lemah, bahkan ada yang palsu, Pak. Bahkan Rasulullah SAW sudah bersabda apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Rasulullah. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Dan Rasulullah sudah mengabarkan pula akan adanya orang-orang yang akan berdusta atas nama Rasulullah, sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam muqaddimah sahihnya. Maka dari itulah ya akhi azakumullah, tidak semua hadis sahih. Bahkan terkadang di Indonesia hadis palsu yang tersebar. Kenapa? Karena dahulu di zaman Belanda yang dimasukkan kitab-kitab yang memang merupakan gudangnya hadis-hadis dhaif dan palsu. Ikhwatul Islam azakumullah. Apa bahayanya kita meriwayatkan hadis yang palsu ya akhi? Bahaya sekali. Yang pertama, kita berdusta atas nama Rasulullah SAW, dan ini dosa besar. Yang kedua, kita mengada-ngada dalam agama sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berarti kita memasukkan ke dalam Islam sesuatu yang bukan dari Islam karena hadis yang palsu. Yang ketiga, hadis-hadis palsu itu merusak kesempurnaan Islam, sehingga akhirnya kesempurnaan Islam pun tercoreng dan terluka karena hadis-hadis yang palsu. Makanya orang-orang orientalis begitu rajin, Pak, menyebarkan hadis yang palsu di tengah kaum muslimin supaya agama Islam ini rusak dan hancur. Naam akhwat Islam azakumullah. Di zaman ini kita lihat hadis palsu berseliweran. Hadis tentang batu akik, hadis-hadis yang diriwayatkan tentang keutamaan batu akik semuanya palsu, kata para ulama. Di Indonesia batu akik itu lagi ngetren ya, Pak. Iya. Hadis tentang batu akik palsu. Semua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang siapa yang namanya Muhammad tidak akan masuk neraka, palsu. Ada juga hadis yang mengatakan melihat ke wajah yang cantik itu ibadah. Ada Pak hadisnya? Palsu. Iya. Adalah juga hadis yang mengatakan idza ahsanta dzan bil hajar nafa'ak.
Kalau kamu berbaik sangka ke batu, bermanfaat buat kamu itu batu. Palsu. Banyak lagi tentang ibadah-ibadah yang banyak kaum muslimin lakukan. Banyak yang palsu. Salat raghaib, semua ulama Ahlussunnah mengatakan palsu. Demikian pula salat nisfu Sya'ban, kata Imam Nawawi, juga palsu. Demikian pula banyak sekali, Pak, kalau kita lihat. Dan itu ternyata laris di tengah-tengah kaum muslimin. Maka dari itu ya akhi, belajar hadis harus kepada seorang yang ahli di bidangnya, supaya antum selamat. Apakah ini sahih, apa dhaif, atau apa? Bahkan palsu, Pak. Hati-hati. Jangan sampai kita beribadah berdasarkan hadis yang lemah. Jangan sampai kita berakidah berdasarkan hadis yang tidak sahih. Jangan sampai. Yang kedua, kenapa kita harus talaki kepada seorang yang ahlinya? Karena suatu hadis walaupun sahih, belum tentu pemahamannya sahih. Karena untuk memahami suatu hadis, yang harus dilakukan apa? Yang pertama harus mengumpulkan semua matan-matan dan jalan-jalannya, supaya menjadi jelas apa maksud hadis tersebut. Makanya Syu'bah bin Al-Hajjaj berkata apa? Al-bab idza lam yujma' turuquhu lam yatabayyan muraduhu. Hadis apabila tidak dikumpulkan jalan-jalannya semua, belum jelas ini bagaimana status hadis ini. Belum jelas bagaimana pemahaman hadis tersebut. Terkadang hadis kelihatannya sahih, ternyata setelah diperiksa hadis itu sudah mansukh hukumnya, sudah dihapus. Atau ternyata ada hadis lain yang lebih sahih, atau ternyata hadis tersebut syadz, atau yang lainnya. Tentu hanya orang-orang yang ahli di bidangnya yang mengetahui. Makanya ya akhi, belajar hadis tidak bisa otodidak. Antum ambil Bulughul Maram dibaca sendiri, puyeng antum. Karena tidak semua hadis sahih, tidak semua yang ada dalam Bulughul Maram sahih. Banyak pula yang dhaif. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Nah ini akhi, latih untuk mengetahui sunnah Nabi, pelajari hadis Nabi SAW. Ini cara yang sangat efektif, yaitu mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Buka kitab Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Fahami hadis per hadis, amalkan, ketahui ini sahih apa dhaif, sebarkan kepada manusia. Yang kedua, bagaimana kita berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Salawatullahi alaihi wassalam. Yaitu ambillah pemahaman para sahabat dan para ulama setelahnya untuk memahami Al-Quran dan hadis, agar kita bisa berpegang kepada sunnah Rasul SAW yang sahih, yang benar, yang terbimbing. Karena pemahaman para sahabat itulah sebenar-benarnya pemahaman. Mereka yang paling tahu tentang apa yang diinginkan oleh disabdakan Rasulullah SAW. Karena mereka orang yang berbahasa Arab fasih. Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Rasulullah SAW turun dengan bahasa para sahabat. Dan Allah sudah memuji para sahabat dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah memuji para sahabat, dan ini jaminan bahwa para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar pasti akan wafat di atas Islam. Sebab tidak mungkin Allah memuji orang yang Allah tahu bahwa mereka akan mati di atas kekafiran. Bahkan Allah memerintahkan kita mengikuti para sahabat. Allah berfirman, "Fa in amanu
bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Dalam surat Al-Baqarah itu. Fa in amanu, jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian imani. Kalian di sini waktu turunnya ayat ini siapa? Para sahabat. Jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian imani, wahai para sahabat, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Tapi jika mereka berpaling, maka mereka pasti bercerai-berai. Masya Allah. Allah sendiri yang menyatakan bahwa mereka apabila mengikuti seperti apa yang kalian imani, pasti mendapatkan hidayah. Dan Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam pun demikian menganjurkan. Dalam riwayat Imam At-Tahawi dalam syarah Mushkil al-Athar dengan sanad yang sahih, bahwa Rasulullah SAW bersabda apa? Innaha satakunu fitan, sesungguhnya nanti akan muncul fitnah-fitnah. Kemudian para sahabat berkata, kaifa nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah di saat itu? Apa kata Rasulullah? Tarji'una ila amrikumul awwal, kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama kali. Itu para sahabat Rasulullah SAW. Tegas dalam hadis ini. Di saat nanti fitnah-fitnah akan bergejolak, Rasulullah mengatakan kembalilah kepada urusan yang pertama. Nasun sorih, untuk kita kembali kepada generasi yang pertama, itu generasi para sahabat Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam. Bahkan para sahabat pun sepakat untuk semua tabi'in kembali kepada para sahabat. Berkata Ibnu Mas'ud, man kana minkum mustannan falyastanni biman qad mat, ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa innahum abarrun nasi quluban wa a'maquhum ilman wa aqalluhum takallufa wa aqwamuhum hadiya qauman ikhtarahumullah li suhbati nabiyyih. Siapa di antara kalian yang ingin mengambil suri tauladan, jadikan para sahabat sebagai suri tauladan, karena mereka orang yang paling dalam ilmunya, yang paling lurus jalannya, yang paling ringan bebannya. Subhanallah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ardah. Berkata Hudzaifah, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, jangan kalian lakukan. Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang paling membela madhab para sahabat. Sebagaimana dalam riwayat Ar-Rabi' bin Sulaiman, dan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, di mana Imam Syafi'i memuji para sahabat. Beliau berkata, laqad athnallah fi kitabihi wa ala lisani rasulihi ala ashabihi, sungguh Allah telah memuji dan Rasulnya memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan apa? Wahum fauqana fi kulli ilmin wa aqlin wa ijtihadin wa istinbatin wa istidrakin. Mereka para sahabat, kata Imam Syafi'i, di atas kita. Kita di sini maksudnya Imam Syafi'i, bukan antum, ya. Di atas kita, kata Imam Syafi'i, pada setiap ilmu, akal, ijtihad, istimbat, istidrak, mereka semua di atas kita, kata Imam Syafi'i. Lalu beliau berkata lagi, wa ara'uhum lana Ahmad wa aula lana indana min ara'ina li anfusina. Pendapat para sahabat lebih terpuji dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Masya Allah, Imam Syafi'i rahimahullah. Semoga Allah mengangkat derajat beliau, merahmati beliau. Betapa beliau orang yang sangat berpegang kepada sunnah Nabi, dan beliau yang paling membela mazhab para sahabat Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam. Indah sekali ucapan Imam Syafi'i ini, akhi, tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal berkata apa? Min usulis sunnati indana at-tamassuk bima kana alai ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Di antara pokok sunnah di sisi kami yaitu berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik pun demikian. Imam Abu Hanifah semuanya memerintahkan murid-muridnya mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama tidaklah dinukil kecuali dari jalan sahabat. Yang menukil Al-Quran dan hadis kepada kita siapa? Para sahabat. Yang langsung melihat praktek Rasulullah terhadap Al-Quran siapa? Para sahabat. Yang langsung melihat bagaimana Al-Quran turun siapa? Para sahabat. Pasti mereka orang yang lebih tahu, Pak, lebih alim, lebih faqih, lebih daripada umat-umat setelahnya. Makanya Rasul bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia itu generasiku. Kemudian setelahnya. Berarti tidak ada jalan kita untuk berpegang kepada sunnah Rasul kecuali melalui jalan para sahabat Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam. Kemudian kita mengikuti para ulama setelahnya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Waqi' ibn al-Jarrah, Imam Sufyan al-Thawri, Imam Al-Layth bin Sa'ad, Imam Abu Ishaq bin Rahuyah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan seabrek-abrek ulama yang lainnya, Pak. Yang mereka diberikan oleh Allah kekuatan ilmu yang luar biasa. Ini dia Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan, hafiztu alf hadis, aku hafal 1000 kali 1000 hadis. Berapa Pak 1000 kali 1000? Aku hafal 1.000.000 hadis dengan sanadnya. Imam Bukhari yang mengatakan aku hafal 700.000 hadis dengan sanadnya. Luar biasa. Hafalan mereka luar biasa. Mereka para ulama yang sangat dalam ilmunya, Pak. Maka jadikan mereka sebagai penunduk jalan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan mereka sebagai pedoman kita untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak sekalian. Naam. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Tidak mungkin kita berpegang kepada sunnah Nabi kecuali melalui jalan mereka, Bapak sekalian. Maka siapa yang ingin berpegang kepada sunnah Nabi, pahamilah sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman mereka. Pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang mengikuti metode mereka dari zaman ke zaman. Sehingga kita pun terbimbing dalam kehidupan kita, ya akhwal Islam. Azakumullah wa iyyakum. Kemudian ya akhwal Islam, azakumullah, pembahasan kita yang terakhir adalah bagaimana tegar di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang di akhir zaman fitnah semakin merajalela. Ujian demi ujian terus menghadang dan menghadapi orang-orang yang ingin berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya akhi, untuk berpegang kepada sunnah Nabi SAW di zaman ini butuh kepada perjuangan, butuh peta kekuatan, butuh kepada keimanan. Lalu bagaimana supaya kita terus berpegang dan kuat? Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan apa saja yang terjadi di akhir zaman. Coba dengarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Imam Nasai, dan hadisnya sahih. Kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya dalam sebuah perjalanan, di sebuah safar, Rasulullah bersinggah di suatu tempat. Kemudian dipanggillah sholat, maka para sahabat berkumpul sholat berjamaah. Setelah selesai sholat, Rasulullah pun berkhutbah. Beliau bersabda, "Inna hadhil ummah ju'ilat afiyatuha fi awwaliha wa satubtala akhiruha. Thumma taji'ul fitan fayuraqqiqu ba'daha ba'dha. Taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati. Thumma tankashif. Thumma taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi wa hadhihi.
Faman arada an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi bima yuhibbu an yu'ta ilaih. Kata Rasulullah, umat Islam ini dijadikan kebaikannya itu di generasi pertamanya, dan kelak generasi akhirnya, kata Rasulullah, akan diberikan oleh Allah bala dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Kemudian nanti akan muncul fitnah yang menjadikan fitnah setelahnya terasa berat dibandingkan dengan fitnah sebelumnya. Akan datang fitnah, kata Rasulullah. Lalu seorang mukmin berkata, ini yang akan membinasakan diriku. Kemudian fitnah itu pun pergi. Kemudian kemudian datang lagi fitnah yang lain, kata Rasulullah. Si mukmin berkata lagi, ini yang akan membinasakanku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka, hendaklah kematian mendatanginya dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi dengannya. Subhanallah. Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadis ini, akhi, bahwa umat Islam di akhir zaman akan diberikan apa? Bala dan perkara-perkara yang mungkar. Dan memang benar, kita yang hidup di akhir zaman melihat kebenaran sabda Rasulullah SAW. Berbagai macam kejadian-kejadian yang luar biasa. Umat Islam dibunuhi di mana-mana, kehancuran akhlak, moral dan yang lainnya. Umat Islam betul-betul menjadi apa? Bidikan orang-orang kufar, ya akhwat Islam, a'azakumullah. Belum lagi kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh umat Islam itu sendiri. Kehancuran dan apa namanya? Kerusakan kita lihat. Subhanallah. Dan ternyata Rasulullah SAW memberikan kepada kita apa? Petuah-petuahnya. Kata Rasulullah, nanti akan datang fitnah. Seorang mukmin akan berkata, ini yang akan membinasakanku. Karena mukmin tahu fitnah ini akan menghancurkan agamanya. Ia pun lari. Datang lagi fitnah yang lainnya. Si mukmin berkata, ini yang akan membinasakanku. Ia pun lari. Lalu Rasulullah bersabda, siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah kematian mendatangi dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Subhanallah. Istiqomah sampai akhir hayat itu berat, Pak. Tak mudah. Berat, Bapak sekalian, karena musuh kita dari luar dan dari dalam. Dari luar setan-setan dan bala tentaranya. Dari dalam berupa hawa nafsu dan syahwat. Hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah rahmatnya yang akan selamat. Namun kita harus berusaha bagaimana istiqomah di jalan Allah, di atas sunnah Rasulullah SAW. Apa itu? Bagaimana kita istiqomah di atas sunnah Rasul di akhir zaman yang Rasulullah telah sebutkan tadi? Yang pertama, sudah saya sebutkan di awal, terus menuntut ilmu. Jangan putus sampai akhir hayat. Jangan putus dari menuntut ilmu. Imam Ahmad beliau sedang menulis dengan tinta-tintanya. Kalau tinta itu, Pak, bahasa Arabnya mahbarah. Kemudian seorang muridnya berkata, ya Aba Abdullah, ila mata tumsikul mahbarah? Sampai kapan kau memegang pena? Kata Imam Ahmad, ilal makbarah, sampai kuburan. Ya, kita menuntut ilmu sampai wafat, Pak. Sampai meninggal dunia kita menuntut ilmu. Jangan Anda berkata sekalipun, sudah cukup saya untuk menuntut ilmu. Tidak. Kita menuntut ilmu sampai wafat, Pak. Iya. Lihat para ulama terdahulu. Mereka terus-menerus di atas menuntut ilmu, murojaah hadis. Sampai-sampai mereka meninggal dalam keadaan murojaah hadis. Ini dia Abu Zur'ah Ar-Razi. Di saat dia mau meninggal dunia dalam sakaratul maut, sementara murid-muridnya berada di sekitarnya sedang merojaah hadis,
Lalu mereka bingung, apakah kita akan mentalkinkan syekh kami atau bagaimana ini? Rupanya Abu Zur'ah tahu. Maka Imam Abu Zur'ah pun membawakan sanadnya sampai Rasulullah SAW. Haddatsana fulan qala Rasulullah SAW. Man mata wa huwa ya'lamu alla ya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Beliau pun meninggal dunia. Dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, beliau pun meninggal dunia. Subhanallah. Imam ini habis waktunya untuk ilmu. Imam ini habis waktunya untuk hadis. Maka ia pun meninggal membawakan hadis Nabi SAW dengan sanadnya sampai Rasulullah salawatullahi alaihi wasallamu. Maka kita pun demikian. Jangan sekali-kali kita remehkan untuk tidak menuntut ilmu. La. Sekali Anda meremehkan tidak menuntut ilmu, setan akan menjadi teman yang akan menemani Anda. Allah berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Siapa yang berpaling dari zikir Ar-Rahman, kami akan jadikan setan yang akan menemaninya, dan jadilah setan sebagai temannya itu. Hati-hati ya akhwat Islam. Yang kedua, Pak, agar kita istiqamah, carilah teman-teman yang bisa membantu kita berpegang kepada sunnah. Bertemanlah dengan mereka orang-orang yang salihin, yang membantu kita untuk istiqamah, Pak. Jangan berteman dengan orang-orang yang bisa merusak agama kita. Karena Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda dalam riwayat Abu Dawud, "Al-mar'u ala dini khalilih." Seseorang itu di atas agama teman dekatnya. "Falyanzur ahadukum ila man yukhalil." Maka hendaklah seseorang dari kalian melihat dengan siapa dia berteman. Naam, Abu Talib meninggal dunia di atas kekafiran karena teman yang buruk. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW mendatangi Abu Talib yang sedang sakaratul maut. Lalu Rasulullah bersabda, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha laka indallah." Hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku akan bela kamu di sisi Allah. Sementara di sisinya ada Abu Lahab yang mengatakan, Abu Jahal yang mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Hai Abu Talib, apakah kamu benci kepada agama ayahmu Abdul Muttalib? Sementara Rasulullah mengulangi lagi, Abu Jahal mengulangi lagi. Akhirnya Abu Talib berkata, "Aku mati di atas agama ayahku, wafat di atas kekafiran karena teman yang buruk." Naam akhwal Islam. Bahkan penduduk api neraka akan menyesal. Kenapa mereka mempunyai teman-teman yang membuat mereka masuk neraka? Allah berfirman dalam surat Al-Furqan itu, "Qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula." Kata Allah, berkata penduduk api neraka itu, "Aduh, andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat saya. Gara-gara dia, ia sudah menyesatkan saya dari peringatan ketika peringatan telah datang kepada saya." Demikianlah kata Allah, syaitan berusaha untuk menghinakan manusia dengan teman-temannya itu. Hati-hati Pak. Jangan Anda berkata, saya berteman dengan siapa saja. Karena itu bukan dari ajaran Rasulullah sama sekali. Yang Rasul ajarkan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang selalu menyeru Rabb-nya di waktu pagi dan petang, mengharapkan wajahnya. Bersabarlah bersama mereka. Itu yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Berteman dengan orang-orang yang saleh, yang selalu menyeru Allah, yang selalu bermunajat kepada Allah. Dan kelak Pak, orang-orang saleh itu akan menyelamatkan kita dari api neraka bila qadarullah kita masuk ke dalam api neraka. Disebutkan dalam Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah SAW bersabda, ketika kaum mukminin telah melewati jembatan Sirat,
Mereka telah melewati jembatan Sirat. Fama asyaddun nasi mujadatan lillah illa al-mu'minun, kata Rasulullah. Tidak ada yang paling keras debatnya kepada Allah kecuali kaum mukminin. Mereka berkata, "Ya Rabb, ikhwanuna alladhina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana, lima adkhaltahum an-nar?" Ya Rabb, teman-teman kami, saudara-saudara kami yang dahulu salat bersama kami, berpuasa bersama kami, kenapa engkau masukkan ke dalam api neraka ya Rabb? Terus mereka meminta kepada Allah sampai Allah berfirman, keluarkan orang-orang yang kalian kenal, yang mengucapkan la ilaha illallah, keluarkan mereka dari api neraka. Maka kaum mukminin pun segera berlarian dan mengambil teman-temannya dari api neraka. Masya Allah. Itulah ya akhwat Islam, teman yang saleh. Di dunia kita berteman dengan mereka, alhamdulillah. Di akhirat ternyata teman-teman yang saleh mengeluarkan temannya dari api neraka. Kemudian apalagi jalan istiqomah. Yaitu ya akhi, agar kita terus beristiqomah di atas sunnah Rasul di akhir zaman ini. Tinggalkan hal-hal yang bisa merusak keimanan kita, yang bisa melemahkan hati kita untuk menaati Allah. Apa itu? Maksiat. Ketahuilah akhi, di zaman sekarang media untuk berbuat maksiat mudah akhi. Mudah. Anda punya smartphone, HP, Anda akan bisa melanglang buana di sana. Bisa melihat kebaikan dan bisa melihat keburukan. Berbagai macam maksiat di sana ada, merusak keimanan-keimanan. Maka berhatilah dan bertakwalah kepada Allah, dan berjagalah di tapal batas. Gunakan kesabaran di saat syahwat itu menggebu-gebu. Mungkin di hadapan orang Anda akan malu, tapi ketika kita sendiri, disitulah iman kita seringkali digoyang dan sering kali kandas. Makanya Allah memuji orang-orang yang takut kepada Allah di saat sendirian. Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang yakhshawna rabbahum, yang takut kepada Rabb mereka bil ghaib, di saat sendirian, lahum maghfirah, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Banyak di antara kita yang takutnya di hadapan manusia. Di hadapan manusia terlihat takwa, dia tinggalkan kemaksiatan, dia tundukkan pandangan, tapi di saat sendirian menjadi orang yang tidak takut kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ya Pak, makanya Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya, kelak pada hari kiamat, kata Rasulullah, akan didatangkan seorang laki-laki, ma'ahu ujurun amthalul jibal tuhamah, membawa pahala-pahala sebesar gunung-gunung tuhamah. Lalu kemudian tiba-tiba Allah hancur leburkan pahala itu. Para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, hum qaumun ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka suatu kaum yang mengambil malam sebagaimana kalian mengambil malam. Walakinnahum idza khalau bi maharimillah intahakuha. Akan tetapi mereka itu apabila bersendirian dengan keharaman Allah, mereka berani melanggarnya. Merugi sekali, Pak. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah di hadapan manusia, tapi ternyata di saat sendirian kita menjadi orang yang tidak takut kepada Allah. Ikhwata Islam azakumullah, maksiat itu menyebabkan seseorang akan lemah, Pak, dalam berpegang kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksiat itu akan menyebabkan hati seseorang itu apa? Hitam dan kelam, Pak. Makanya orang yang berbuat maksiat dan banyak berbuat maksiat, pasti dia tidak akan suka kepada orang yang berpegang kepada sunnah.
Iya. Orang-orang yang tenggelam dalam maksiat, mereka lebih condong kepada kekufuran. Makanya kata para ulama apa? Al-ma'asi dihlizul kufur. Maksiat itu corong kepada kekafiran. Naam ya akhal Islam, azakumullah. Maka ya akhi, tinggalkan perkara-perkara yang bisa merusak keimanan kita, yang bisa melemahkan kita untuk beramal saleh. Apa itu? Maksiat. Semua jenis maksiat pelajari untuk kita jauhi, bukan untuk kita lakukan ya akhal Islam, azakumullah ya. Kemudian yang selanjutnya, agar kita tegar di atas sunnah Rasul SAW di akhir zaman ini, selalu kita berhubungan dengan para ulama, terutama kalian-kalian para pemuda. Jangan lepas dari para ulama, karena para pemuda itu semangatnya lagi menggebu-gebu, Pak. Terkadang pemuda itu kalau dilepas begitu bahaya, karena sedang semangatnya ketemunya orang takfiri, khawarij. Akhirnya apa? Jadi pengantin untuk bom bunuh diri. Kebanyakan yang melakukannya siapa? Pemuda. Karena pemuda memang sedang menggebu-gebu semangatnya, Pak. Akhirnya apa? Kalau tidak dibimbing, bahaya, merusak Islam. Maka para pemuda yang paling utama untuk selalu dibimbing oleh para ulama, agar mereka jalannya benar, terbimbing dan terarah di atas ilmu yang sahih. Maka dari itu para pemuda, semangat kalian yang paling utama menuntut ilmu dulu. Jangan semangat pergerakan. Semangat yang paling utama menuntut ilmu dulu. Jangan semangat berdakwah dulu, ceramah di podium-podium, jangan dulu. Kuatkan dulu keilmuan, baru kemudian kita bergerak sesuai dengan bimbingan para ulama, agar perjalanan dakwah ini benar dan lurus dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Karena kenyataan yang ada, Pak, pemuda-pemuda dan banyak para aktivis yang begitu semangat membela Islam, ternyata melakukan sikap-sikap yang merugikan Islam itu sendiri. Bom bunuh diri, belum di Bali, di berbagai macam tempat, di Jakarta dan yang lainnya. Akhirnya apa? Apakah itu mau membela Islam? Tidak. Apakah menjadikan banyak orang-orang non-muslim yang masuk Islam? Tidak. Apakah menjadikan sunnah semakin kuat? Tidak. Bahkan Islam yang menjadi apa? Korban. Bahkan sunnah yang paling utama yang menjadi korban. Orang yang berjenggot dituduh teroris, orang yang di atas mata kaki disebut Wahabi, dan berbagai macam tuduhan-tuduhan akibat perbuatan-perbuatan mereka. Yang musibahnya lagi, Pak, mereka menganggap ulama itu yang sesuai dengan keinginan mereka. Adapun ulama-ulama yang tidak sesuai, mereka sebut ulama penjilat, ulama pengecut, ulama pengkhianat. La ilaha illallah. Maka dari itulah ya akhi, penting kita untuk dibimbing oleh para ulama, merapat kepada para ulama, karena para ulama yang tahu tentang makna-makna Al-Quran dan hadis. Para ulama yang lebih jauh keilmuannya dan lebih dalam, mereka faham mana yang lebih maslahat dan mana yang tidak. Terutama ulama-ulama besar, ulama-ulama kibar yang telah betul-betul kokoh keilmuan mereka dan banyak pengalaman mereka. Penting sekali akhi azakumullah, supaya kita terus bisa berpegang kepada sunnah Rasul dan selamat dari syubhat-syubhat yang akan bisa merusak pemikiran kita. Akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian yang terakhir, berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah kekuatan untuk bisa tegar di atas sunnah Rasul. Adalah Rasulullah SAW selalu berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agama. Dan Rasul juga mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa tatuba alayhi
Wa idza aradta biqaumin fitnah faqbidni ilaika ghairu maftun. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kekuatan untuk bisa melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Aku minta kepada Engkau untuk bisa mencintai orang miskin, dan agar Engkau ampuni dosaku, Engkau sayangi aku dan berikan taubat kepadaku. Dan apabila fitnah itu melanda suatu kaum, tolong wafatkan aku dalam keadaan tidak terkena fitnah, ya Allah. Itu doa Rasulullah SAW. Banyak-banyak minta kepada Allah kekuatan di akhir zaman ini untuk istiqomah, Pak. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berpegang kepada sunnah Nabi. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu istiqomah dan kemudian wafat di atas sunnah Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Mohon maaf bila selama ini ada sikap-sikap kami yang tak berkenan atau ada penyampaian kami yang tak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah karena kelemahan ilmu saya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.